Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah yang ditulis oleh Dr. Andes A. Maruega dari Universitas Samratulangi. Jadi beliau ini adalah sejarawan yang ditulis pada tahun 1980-an. Jadi ini adalah sejarah dari sumber yang sangat otentik berdasarkan referensi-referensi silang antara dokumen-dokumen dari Gereja Katolik sebagai pembawa yang dibawa oleh orang-orang Spanyol dan orang Portugis yang pertama kali membawa missionaries Christian di wilayah Northern Ireland atau Nusa Utara, dan juga dari dokumen Belanda dan beberapa penulis-penulis sejarawan lainnya. Tulisan yang ada di sini adalah sejarah Nusa Utara, Northern Islander. Kenapa sampai disebut dengan Northern Islander atau penduduk Nusa Utara? Dan di sini ada kata yang saya tambahkan, yaitu ditakuti di zaman dulu. Jadi kalau Anda orang Sangir zaman sekarang ini kurang mempelajari literatur tua tentang Sangihe, maka Anda ini akan kurang memiliki kebanggaan terhadap daerah sendiri. Mungkin Anda lebih cenderung bangga atau kagum dengan daerah lain. Mungkin dengan daerah-daerah di luar Sangihe atau di Jawa, karena Anda terlalu banyak disuguhkan dengan kekaguman atau sejarah-sejarah dari luar. Tetapi Anda lupa bahwa daerah Anda sendiri, Pulau Sangir ini, Sangihe Island ini, Northern Islander ini di zaman dahulu guys ditakuti oleh orang-orang Portugis, orang Spanyol sampai orang Belanda. Sehingga jangan heran mereka sering mengacuhkan wilayah Sangihe ini di saat mereka berlayar dari Mindanao, Davao ke Maluku dan melalui perdagangan lewat jalur sutra. Karena daerah ini rawan, ditakuti karena terjadi banyak pertengkaran dan orang-orang di daerah ini memiliki kekuatan mistik yang kuat, sehingga dicuekin oleh para orang-orang Belanda zaman itu. Dan kita akan buktikan bahwa hal tersebut memang benar-benar terjadi berdasarkan jalur sejarah. Jadi usahakan Anda menyimak sampai selesai. Jadi ini guys, ini adalah ikhtisar perkembangan kekuasaan Belanda di daerah Nusa Utara. Jadi ini adalah pidato pada Dies Natalis dalam rangka perayaan Dies Natalis 11 Universitas Samratulangi. Jadi Anda hitung sekarang kalau Dies Natalis keberapa. Jadi ini sudah terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu ya, oleh Dr. Andes A. Maruega. Saya kurang tahu penyebutannya yang bagaimana. Jadi ini adalah dokumen tua. Kita lihat di sini pada bagian kedua ini, saya sudah masuk pada bagian kedua karena bagian pertama adalah pendahuluan. Di sini dikatakan bahwa sebelum masuknya pengaruh Barat, gelar yang digunakan dalam bidang pemerintahan sama dengan yang digunakan di Ternate dan Tidore. Jadi pemerintahan di Sangihe ya, seperti misalnya Kurano, Bobato, Sangaji tersebut dan lain. Tetapi sesudah masuknya pengaruh Barat, sudah ada perubahan dalam nama pemerintahan, yaitu menjadi raja, yang kedua presiden pengganti raja, ketiga jogugu, yang keempat kapten laude, yang kelima kapitan, enam mayor, dan yang ketujuh adalah hukum. Jadi sorry ya guys, jadi cerita ini saya bacakan langsung dari sumbernya supaya tidak ada keraguan lagi. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber sejarah yang umumnya dari orang-orang Barat ditulis secara kerajaan demi kerajaan sesuai dengan kepentingan mereka. Di dalam ensiklopedia Van Nederlands Indië disebutkan bahwa daerah ini mula-mula dikenal pada tahun 1563. Tetapi kami mengkontradisir bahwa daerah ini sudah lebih lama dikenal, yaitu orang-orang Barat mengenal Maluku atau daerah rempah. Sebab yang dahulu disebut Maluku adalah daerah Maluku Utara sekarang yang wilayahnya sampai ke Mindanao Selatan. John Forman di dalam bukunya The Philippines Islands London MCM halaman 73 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Maluku adalah daerah kepulauan di sebelah selatan Mindanao. Bukti bahwa daerah ini merupakan daerah rempah-rempah dapat ditemukan dalam salah satu pasal perjanjian antara kerajaan Siau dan VOC yang isinya semua pohon rempah-rempah harus dimusnahkan. Lihat lampiran sebelum kita membicarakan. Jadi usaha Belanda yang pertama untuk menguasai daerah ini, mula-mula kita lihat kedatangan Portugis dan Spanyol dalam usaha untuk menguasai perdagangan yang dikuasai oleh pedagang Islam. Pada permulaan abad ke-15, Portugis merebut beberapa wilayah yang terletak antara Aden dan Maluku.
pada tahun 1509 mereka telah sampai ke Malaka dan merebut kota perdagangan Islam yang penting. Pada tahun 1511, pada bulan Desember 1511 di Albuquerque, Al mengirimkan sebuah armada yang dipimpin oleh Antondo de Abreu ke Maluku. Dalam pelayaran di daerah Maluku itu, beberapa kapal yang berada di bawah pimpinan Francisco Serrao dihanyutkan oleh badai dan terdampar di Hitu Ambon Utara. Di sini Serrao mendapat sambutan baik dan ia membantu penduduk di situ untuk memerangi Hoal Moal pada tahun 1512. Serrao tiba di Ternate dan juga di sini ia diterima dengan baik karena Ternate mengharapkan bantuan Portugis untuk memerangi Tidore. Jadi guys, pada zaman dahulu ini orang saling memanfaatkan. Baik Belanda memanfaatkan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk kepentingan dagang, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara pun memanfaatkan Belanda untuk kepentingan kerajaan mereka. Jadi saling memanfaatkan. Jadi bukan hanya Belanda yang licik. Orang-orang Nusantara pun, kerajaan-kerajaan Nusantara pun licik, saling memanfaatkan demi kepentingan. Jadi sini katakan bahwa Portugis tak menyanyiakan kesempatan untuk meminta konsekuensi. Portugis kemudian menjadikan Ternate pusat usaha untuk menjalankan 3 programnya, yaitu 1. Penguasaan daerah, 2. Perdagangan, dan 3. Penyebaran agama Kristen. Pada mulanya Portugis tenang-tenang saja, tak merasa terancam, tak mendirikan benteng karena tidak mempunyai saingan. Apalagi menurut perjanjian Tordesillas 7 Juni 1494, daerah termasuk sphere of influence mereka. Dalam saat-saat seperti ini tak ada usaha-usaha Portugis untuk menguasai daerah Nusa Utara pada bulan November 1520. Jadi Nusa Utara ini mereka cuekan. Kenapa? Jadi Anda jangan guys, ini bukan dicuekan karena mereka tidak peduli. Kenapa ya? Portugis dikejutkan oleh munculnya Spanyol di Tidore. Jadi Portugis kemudian segera mengirimkan Antonio de Brite dengan armadanya ke Ternate. Tiba November 1522 dan dimulailah pembuatan benteng Portugis di Ternate. Jadi silakan Anda meng-cross check sendiri kebenaran dari tulisan sejarah ini yang ditulis oleh pakar-pakar dari Universitas Samratulangi. Jadi ini berdasarkan cross reference dari berbagai sumber agama, sumber-sumber gereja dari gereja Katolik, dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda, dan juga dari sumber lokal. Hubungan pertama antara orang-orang Barat dengan penduduk Kepulauan Nusa Utara. Jadi sini katakan Nusa Utara, Northern Ireland. Kenapa? Karena disebut dengan gugusan kepulauan dari Tagulandang sampai Talaut disebut dengan Nusa Utara. Jadi belum ada kata Sengketa Laut. Kata itu nanti muncul selanjutnya yang diberikan oleh orang-orang Belanda. Penduduk Kepulauan Nusa Utara tak memberi kesan yang baik. Ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Daerah Nusa Utara walaupun terletak di jalan perdagangan, jalur artinya sesaheng, artinya tanpa lewat akang antara Maluku Filipina dan Maluku Kalimantan Utara, kurang sekali disinggah oleh orang-orang Barat. Kenapa ya? Hal ini disebabkan oleh karena suku-suku bangsa yang mendiami kepulauan ini suka berkelahi. Fight, love fighting, suka berkelahi, suka bertengkar, dan sukar dijinakan. Jadi lihat kata ini, sukar dijinakan alias beringas. Kenapa guys? Karena memang watak orang saya sebenarnya seperti itu, sangat pemberani. Sebenarnya sifat suka berkelahi dan sukar dijinakan itu disebabkan oleh karena penduduk daerah ini sejak dahulu bahkan sampai sekarang sering mengalami pembajakan oleh bajak-bajak laut, Morotai, Mangindano, dan juga bajak-bajak laut dari Tobelo. Jadi sifat heroik atau suka berkelahi ini diakibatkan karena orang-orang Sangi ini, nenek moyang kita ini sering diserang, sehingga melatih mental mereka bahwa orang-orang yang akan datang di Sangi mereka anggap seperti itu. Jadi mereka anggap semua orang itu musuh, karena memang mereka sudah trauma dengan sifat-sifat bajak laut Mindanao dan Tobelo yang sering mengancam orang Sangi, sehingga mereka kalau ada orang yang datang langsung dihantam. Jadi dengan ilmu dan dengan keberanian.
Sehingga orang-orang Nusa Utara ini dicuekin oleh zaman dulu karena mereka takut terlalu banyak pertikaian dari Torbelo dan Halmahera. Pada pelayaran Dekano yang mengganti Magalhães dari Filipina ke Maluku, daerah Nusa Utara hanya dilewati saja guys, hanya dilewati. Padahal kita kaya akan rempah-rempah. Demikian juga dalam pelayaran De Abreu dan Serrao dari Maluku ke Kalimantan pada tahun 1526. Pada tahun itu juga sebuah kapal Spanyol terdampar di Kepulauan Sangir dan Talaut. Kepulauan Talaut maksudnya di Nusa Utara. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan kapal Spanyol dan Portugis yang terdampar ini. Sebagian anak buah kapal dibunuh. Bayangkan ini guys. Ini mereka ini bukan jahat ya guys, karena mereka sudah trauma dengan ancaman-ancaman dari luar ini. Sudah terbiasa dengan membela diri. Sedangkan sebagian lagi dimintakan uang tebusan. Jadi pada tahun 1542 Raja Muda Meksiko menyuruh memeriksa pulau-pulau di sebelah barat Pasifik. Salah satu di antara kapal-kapal menyinggahi daerah Nusa Utara, yaitu wilayah Sanger, dan di sana tak ada yang ia temukan selain perkelahian atau fighting. Ya, kita ini zaman dulu memang dikenal seperti itu. Kenapa? Karena kita terbiasa membela diri. Ya kan, daripada dianiaya lebih baik kita membela dengan keberanian. Jadi jangan Anda bagi orang Sangir jangan Anda merasa rendah jika ada orang yang melecehkan kita. Kita ini turunan orang pemberani, sampai para penjajah pun Portugis, Spanyol dan Belanda pun takut menyinggahi daerah kita. Dan kita akan baca. Cerita ini sangat panjang, tapi Anda harus bersabar karena ini penting. Pada masa pemerintahan Sultan Harun di Ternate, ia mengirimkan sebuah armada untuk menguasai dan mengadakan pengislaman di daerah Sulawesi Utara, termasuk daerah Nusa Utara, pada tahun 1563. Pada masa pemerintahannya juga seluruh daerah yang berada di antara Mindanao sebelah utara dan Ambon di sebelah selatan membayar upeti kepada Sultan Ternate, BHM Vilde Nusandar Bruxelles 1961. Ini dari sumbernya. Walaupun demikian, sebenarnya tidak semua kerajaan di Nusa Utara benar-benar dikuasai oleh Ternate. Misalnya kerajaan Siau. Sebelum masuknya kekuasaan Belanda di daerah ini, agama Islam telah ada di daerah ini, terutama di Kepulauan Tagolandang, Sangir Besar dan Talaut. Agama Islam masuk ke daerah ini selain dari Ternate juga dari Mindanao. Mindanao Selatan melalui rute Malaka, Kalimantan Utara, Kepulauan Sulu dan kemudian masuk ke daerah ini. Jadi guys, sebenarnya orang-orang Kesultanan Ternate itu memanfaatkan Portugis, Spanyol dan Belanda untuk menguasai daerah lain. Juga sebaliknya, Belanda juga memanfaatkan mereka. Tapi kita akan baca lebih dalam. Bersamaan waktunya, di tangan usaha Sultan Harun, Portugis mengirimkan armada yang dipimpin oleh Hendrik de Sake ke Sulawesi Utara dengan tujuan akhir toli-toli sambil membawa seorang padre. Jadi padre ini pastor, yaitu Pater Diogo de Magalhães, sesuai dengan salah satu program Portugis penyebaran agama Kristen. Maka Pater Magalhães membaptis Raja Manado. Raja Manado waktu itu mungkin Raja Winangkang atau Raja siapa ini yang dibaptis ini. Dan Raja Siau, yaitu Raja Posuma, yang kebetulan berada di Manado pada waktu itu. Inilah untuk pertama kalinya seorang raja dari daerah Nusa Utara masuk menjadi agama Kristen, menerima Kristus melalui Katolik, penyebaran Kristen Katolik. Pada mulanya hal ini menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, bahkan terjadi perang saudara antara golongan yang pro dan kontra terhadap tindakan raja. Karena apa guys? Karena apa? Memang sebelum masuknya agama Kristen, Raja di Siau dianggap sebagai wakil Aditinggi. Jadi Aditinggi ini bagi orang Sangir itu dianggap sebagai dewa, sehingga raja-raja itu dianggap sebagai wakil Aditinggi. Jadi kalau ada versi sebelumnya saya menulis bahwa Aditinggi adalah seorang imam, ada juga versi yang lain yang mengatakan bahwa dia memang adalah dewa. Nah, yang bagaimana yang benar ya silakan Anda mengikuti semua alurnya, karena setiap sejarah itu memiliki alur yang berbeda. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan dengan pemahaman masing-masing. Jadi dalam versi ini katakan bahwa Aditinggi itu dianggap sebagai dewa di atas dunia ini. Jadi seperti Mawu ini.
bagi orang-orang Sangir dianggap dewa. Raja Posuma selama kira-kira 2 tahun terpaksa harus berlindung kepada Portugis di Ternate. Tetapi akhirnya Raja Posuma diterima kembali oleh rakyatnya dengan bantuan Portugis pada tahun 1568. Pada tahun 1570 berhubung dengan pembunuhan Sultan Harun terjadi peperangan antara Portugis dan Ternate. Sultan Ba'abula telah bersumpah untuk mengusir dan menghancurkan Portugis dan sekutu-sekutunya termasuk kerajaan Siau. Jadi karena ini kerajaan Siau ini bekerja sama dengan Portugis. Dan ini Sultan Ternate, Sultan Harun ini, Sultan Harun itu kan kalau dalam sejarah itu dibunuh oleh orang-orang Portugis sehingga mengakibatkan Sultan Ba'abula ini marah. Oleh karenanya, maka pada tahun 1587 Ba'abula menyerang negeri Ulu di Pulau Siau dan menawan kira-kira 80 orang laki-laki dan wanita. Dalam serangan ini, jadi dibaca guys, Ternate dibantu oleh Tagulandang, dan serangan Ternate ini melenyapkan nama baik Ternate di mata rakyat Siau. Demikianlah hubungan antara kerajaan Siau dan Ternate kurang baik pada pemerintahan Raja Buisang Don Jeronimo di Siau. Hubungan Siau dan Ternate menjadi gawat lagi sehingga Raja Siau Buisang minta bantuan Spanyol. Jadi ini saling meminta bantuan nih, saling memanfaatkan di Manila untuk menghadapi Portugis. Jadi Ternate ini dan Portugis ini istilahnya sudah bekerja sama untuk menyerang kerajaan Siau. Dalam buku The Philippine Island halaman 73 dituliskan bahwa dalam masa pemerintahan Gubernur Gomez Perez das Marinas pada tahun 1590 dan 1553, Raja Siau datang ke Manila dan mengakui Spanyol sebagai yang dipertuan dengan maksud agar Spanyol melindungi Siau dari serangan Ternate yang waktu itu dibantu oleh Belanda. Jadi ternyata Ternate ini dibantu Belanda guys, bukan Portugis. Perjanjian antara Siau dan Spanyol itu diadakan pada 16 Agustus 1593. Jadi ini berdasarkan catatan sejarah. Taraf pertama daripada usaha Belanda untuk menguasai daerah ini terjadi pada tanggal 26 Mei 1607. Pada waktu itu diadakan perjanjian. Jadi diadakan perjanjian penyerahan daerah Nusa Utara dari Sultan Ternate kepada Laksamana Matlief de Jong. Jadi bayangkan guys, Ternate dan Belanda ini kerjasama untuk merebut wilayah-wilayah di Sangir, di Nusa Utara ini. Dan kita waktu itu bekerja sama dengan Spanyol. Jadi lihatlah, zaman-zaman dulu beberapa negara dan kerajaan saling memanfaatkan. Jadi dalam perjanjian ini hanya disebutkan pulau-pulau talaut, Sangir dan Tagulandang, tetapi tidak disebut mengenai Siau yang pada waktu itu bekerja sama dengan Spanyol. Jadi Spanyol ini terlindungi dari Ternate, Kesultanan Ternate dan Belanda karena mereka berlindung pada Spanyol. Ini Siau ya. Karena itu dengan alasan yang dicari, Laksamana El Real menyerang dan menduduki Siau pada tanggal 20 Juni 1614. Dan pada tahun 1616 Laksamana Real hendak memindahkan 446 orang penduduk Siau ke Kepulauan Ai Banda untuk mengganti penduduk Ai yang dibinasakan Belanda. Bayangkan guys, di beberapa tempat yang lain Belanda itu sudah membunuh banyak orang. Dan dia juga mau menguasai Sangir. Tapi apa yang terjadi? Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat sehingga mereka berontak dan berhasil mengusir Belanda dari Siau. Jadi ini heroisme dari orang-orang Sangir. Orang Siau mengusir Belanda. Pada tahun 1625 Belanda dengan bantuan Ternate menyerang lagi Siau. Terjadilah satu pertempuran laut yang besar pada waktu itu antara gabungan armada Belanda dan Ternate melawan atau versus armada Siau yang dipimpin oleh Laksamana Hengkeng Naung. Jadi pertempuran, jadi ini di sini sudah ada Hengkeng Naung. Jadi tahun Hengkeng Naung ini bertempur bersama Laksamana Ternate ini melawan Belanda dan Ternate. Jadi dia membantu kerajaan Siau. Pertempuran laut ini berkobar dari Siau sampai ke Kolongan Sangir Besar. Jadi di Sangir Besar juga ada kerajaan Mansohuang di Kolongan. Hampir seluruh armada kora-kora Ternate dibinasakan oleh kapal
hampir seluruh armada kora-kora Ternate dibinasakan. Jadi armada Ternate dikalahkan dan kapal Belanda The Trow tenggelam di depan kolongan. Jadi ada kapal Belanda yang tenggelam di depan kolongan. Ini dari tulisannya De Brilman on Cik halaman 112. Jadi guys di sini sebenarnya ada revisi dari cerita tentang Maka Ampo dan Hengking Naung dan Ambara. Jadi beberapa sejarawan Siau pun meragukan cerita tersebut. Kenapa? Karena Maka Ampo ini adalah nama yang umum dipakai oleh orang-orang yang ada di Sangihe. Jadi siapapun banyak menggunakan nama ini karena ini adalah nama leluhur tua. Jadi Maka Ampo itu adalah cicit dari Gumon Salangi. Jadi Gumon Salangi lahir pada tahun abad ke-13 dan anaknya itu Melintai Nusa dan Milikuk Nusa itu melahirkan beberapa orang seperti Tangku Ributang, dan dari Tangku Ributang dan Nusa ini lahirlah Maka Ampo. Jadi Maka Ampo ini lahir pada tahun 1400 sampai 1500, sedangkan Hengking Naung ini lahir pada abad ke-16 dan memperjuangkan kerajaan Siau pada 1625. Coba kita baca. Menurut tradisi raja-raja di Sangir Besar adalah keturunan Nabuisang, ibu Maka Ampo, raja kerajaan Tabukan. Buku jilid 515 di Alf Comes van Maka Ampo. Raja Maka Ampo adalah seorang raja yang sangat terkenal dan dianggap sangat sakti. Kalau kita membaca Beke Maka Ampo Het Verhaal van Maka Ampo, buku jilid 313, bahwa ia lahir kembar dengan seekor ular naga. Jadi dalam cerita ini juga dikatakan bahwa Maka Ampo dibunuh oleh seorang pahlawan Siau yang bernama Hengking Naung. Hal ini menimbulkan keraguan-raguan karena di dalam manuskrip dari MS Kansil Sejarawan Siau dikatakan bahwa Hengking Naung yang memimpin armada Siau melawan armada Belanda Ternate pada tahun 1625, bagaimana ia dapat membunuh Maka Ampo yang hidup kira-kira 1 abad lebih dahulu. Maka Ampo hidup kira-kira tahun 1500 dan kira-kira terjadi telah kekeliruan penulisan. Jadi kenapa terjadi kekeliruan penulisan? Karena ada banyak orang yang menggunakan nama yang sama, padahal itu bukan pribadi itu yang diceritakan. Contohnya kalau dalam Alkitab ada yang disebut dengan Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus. Sehingga kalau dalam cerita beberapa buku dari Leonardo da Vinci yang menceritakan tentang ada orang lain, atau seperti kisah penggalian makam di Israel yang mereka menemukan ada makam Yesus, ada makam Maria, itu bukanlah makam dari Yesus yang kita kenal, tetapi itu adalah makam dari orang-orang yang bernama yang sama. Sehingga diklarifikasi karena bukan sedikit, ada begitu banyak orang yang nama yang sama. Ada yang disebut dengan Simon Petrus, ada yang disebut dengan Simon Kirene, ada yang disebut dengan Yesus Bar Mitzvah, yaitu seorang tukang sihir. Tapi Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu ya berbeda dengan Yesus yang lain itu. Jadi ada banyak kemiripan nama, seperti juga dengan Maka Ampo. Sehingga dikatakan di sini bahwa cerita ini disusun jauh setelah peristiwa ini terjadi. Selain itu mungkin juga terjadi kekeliruan karena Maka Ampo kemudian menjadi nama dinasti, bahkan Raja Tabukan yang menandatangani perjanjian dengan Petbrood pada tahun 1677 bernama F. Maka Ampo. Sudah dikatakan di atas bahwa raja-raja Sangir Besar umumnya keturunan dari Maka Ampo, tapi bukan itu saja, malahan ada hubungan antara raja-raja di Sangir Besar dan raja-raja di Siau. Raja F. Maka Ampo udah mempunyai 4 orang anak laki-laki dan seorang anak wanita yang bernama Maimuna. Maimuna dilamar oleh Raja Ternate tetapi kemudian kawin dengan Franciscus Xavier Batahi, Raja Siau. Di sini kita bisa melihat bahwa Lokom Banua, pendiri Kedatuan Siau, itu berkuasa dari tahun 1510 sampai 1540. Oke? Sedangkan Raja Ponto Wisang adalah raja ketiga kerajaan Siau yang memerintah dari tahun 1575 sampai 1612, dan Hengking Naung ada pada pemerintahan Raja Ponto Wisang. Nah, sedangkan Maka Ampo ini adalah leluhur dari raja-raja Siau, yaitu leluhur dari Lokom Banua II. Dia lahir pada sekitar tahun 1400-an sampai 1500. Jadi dia adalah salah satu nenek moyang dari raja-raja di Siau. Jadi kemungkinan cerita ini mungkin apakah dia dikarang atau mungkin ada orang lain yang memang tabiatnya seperti ini. Karena di sini katakan bahwa si Maka Ampo ini memiliki tabiat yang kurang ajar karena dia meminum darah, ada juga dia memperkosa wanita, atau jadi dia bukanlah raja yang diceritakan ini.
Karena Maka Ampo yang Raja Tabukan ini, keturunan Datu ini, dia melahirkan para raja, termasuk raja-raja di Siau. Oke, jadi di sini guys kita lihat guys. Di sini adalah silsilah dari raja-raja di Sangihe. Ini bukunya, ini tulisan tangan zaman dulu. Jadi di sini adalah Maka Ampo I dengan istrinya Hyang Kilateng. Jadi kita lihat turun ke bawah, begitu banyak keturunan, beberapa lapis keturunan sampai di Lokong Banua II. Jadi lihat kita di sini. Kita lihat di sini guys, Lokong Banua II dan Mangiman Dampel. Jadi Lokong Banua ini adalah pendiri Kedatuan Siau. Jadi kita lihat dari Lokong Banua II baru sampai ke Angkumang dan Pasuma. Nah, jadi kehidupan dari Hengki Genaung ini, dia adalah panglima perang dari Raja Pontowisang, yaitu raja ketiga. Jadi kita lihat guys di sini bahwa Lokong Banua yaitu pendiri Kedatuan Siau, leluhur mereka adalah siapa? Leluhur mereka adalah leluhur yang tinggi ini guys. Tinggi sekali. Tetek moyang adalah Maka Ampo dan Hyang Kilateng. Jadi mungkin sejarah harus direvisi untuk menghormati leluhur kita. Jangan sampai kita mengarang-arang cerita. Kita harus mengkaji secara warisan-warisan sejarah dan tulisan sejarah. Jadi nanti kita akan bahas lebih lengkap pada sesi video yang berikutnya. Thanks for watching dan jangan lupa untuk subscribe.